Ya udah, cek. Persiapan. Gimana ini kita ya? Ropang dan Mogot. Mudah-mudahan malam ini dapat hasil yang memuaskan ya guys. Sementara lagi lihat-lihat target ini. Gimana ya? Yang mana? Kiri kanan? Enakan mana? Pojok. Oke. Mana kita? Bapak Ibu teman aja yang berada malam ini malam Selasa ya, malam Selasa kepada tanggal apa? 5 ya? 5 apa 6? 5 tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember tahun 2022 di ujung akhir tahun. Hari ini kita ngonten di sekitaran Ropang dan Mogot. Jadi keseruannya lihat banyak banget pengunjungnya. Kameramennya Bang Martian. Oke. Permisi Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Ganggu nggak? Masih lama nggak? Masih lama, boleh ganggu bentar? Maaf ya. Duh. Maaf. Kenalan dulu. Ya. Baik. Saya lagi belajar bikin konten. Jadi belajar. Ya kalau seandainya bersedia, syukur banget. Ya, tapi kalau nggak bersedia juga nggak maksa kok. Kira-kira masih punya waktu nggak? Saya minta waktunya. Boleh ya? Boleh Om. Ambil kameranya dari mana ya nak Om? Gak apa-apa ya? Lanjut. Saya perkenalan dulu deh, nama saya Ubay, biasa disebut Bape Ubay. Kontennya lagi belajar bikin konten tentang edukasi, tentang teknologi pikiran. Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar ya? Jadi teknologi pikiran ini sebetulnya cuma bagaimana seseorang bisa melatih fokus dan bisa menggapai apa cita-citanya, sebetulnya kayak gitu. Pernah dengar nggak? Nah, kalau sugesti pernah dengar? Nah, kalau sugesti, kakak pernah dengar kak? Oke, menurut kakak sugesti masa pakai ini, siapa yang mau pakai nih? Biar sini aja ya. Oke. Biar kedengeran dua-duanya. Menurut kakak sugesti itu apa sih ya? Kalau memang pernah dengar sugesti. Apa ya? Dunia ini ya. Pernah dengar aja. Pernah dengar ya? Dengar doang sih. Kalau sugesti itu kan bahasa Inggris ya, artinya saran atau ide gitu. Dan biasanya bahasa sugesti itu dipakai oleh seorang psikiater misalnya, atau seorang medicine dalam dunia hipnosis. Nah, sementara saya nggak bicara hipnosis, saya cuma berbicara tentang bagaimana kita memberdayakan otak kita, pemberian Tuhan itu biar supaya lebih optimal. Makanya disebut teknologi pikiran. Karena dengan teknologi pikiran yang kita kembangkan, biasanya orang kalau fokus katanya, dan banyak yang membuktikan kalau dia fokus dalam mengejar sesuatu pasti berhasil. Kalau hipnotis, kalau tadi kan sugesti nggak tahu, kalau hipnotis menurut Mbak apa?
ya pengen ya. Ya setaunya aja. Ya itu ya biar lupa ingatan gitu. Oh, biar lupa ingatan. Sama ya. Nah, inilah konten edukasinya, artinya sosialisasi. Sebetulnya orang di hipnotis itu nggak lupa. Nah, cuma dia agak ada keanehan sedikit aja. Anehnya saat orang di hipnotis, dia biasanya nurut gitu. Karena yang terjadi, yang dimasukkan perintahnya ke alam, langsung ke alam memori, bukan ke logika. Kalau di logika, ya mohon maaf ya, ini masih sebagai bercanda aja. Orang di hipnotis biasanya kan disuruh tidur gitu kan. Nah kalau lagi normal begini kan nggak mungkin disuruh tidur langsung tidur gitu kan. Coba mbak, nggak bisa kan? Itu kan nggak bisa gitu kan. Nah itu karena memang kita masih pakai logika. Nah kalau ilmu hipnosis ini sebetulnya bagaimana nggak pakai logika orang dimasukin sarannya. Terus yang namanya ilmu hipnosis itu pernah dengar nggak tentang kejahatan hipnosis? Nah banyak ya, ada tetangga yang pernah kena? Banyak ya. Nah di akhir video nanti rencananya selain edukasi juga saya akan memberikan tips bagaimana caranya biar supaya nggak kena sama hipnosis gitu. Jadi nanti biar supaya tahu bagaimana sih awal mulanya terjadi hipnosis. Jadi biar bisa waspada. Siapa tahu informasi ini berguna buat diri kita, terutama keluarga kita, adik kita, orang tua kita, tetangga kita lah pokoknya. Kira-kira kalau saya bertanya tentang hipnosis, yang pernah ngeliat hipnosis di TV? Pernah ya? Nah, di TV Suri. Siapa? Ferdian pernah kerja? Oh iya. Ferdian. Lucu nggak yang kayak gitu? Nah kalau itu namanya murni hipnosis. Nah kalau yang kejahatan namanya gendam. Kalau hipnosis itu ilmiah, ilmu kedokteran. Tapi kalau gendam itu udah campur ilmu hitam, makanya dipakai buat kejahatan. Terus begitu melihat hipnosis Ferdian, ada nggak sih pertanyaan itu beneran apa enggak gitu? Bener sih. Bener ya? Tapi pernah berarti dong di hipnosis? Ya, tapi percaya ya? Percaya. Tapi percaya juga? Ada ya? Kalau saya mau ngajak tentang ini, iya, Mak, bantu ya, nggak mau ya? Maaf. Iya, sambil makan di pos aja, Om. Gratis. Saya kan motor kuda gitu. Oh, pernah gitu. Temen ya? Kemarin ya. Ya ampun. Kok takut kayak gitu sih? Enggak, jadi gini loh, sebenarnya saya bikin konten kayak gini tuh buat edukasi bagaimana caranya kita menghadapi kejahatan hipnotis kayak gitu. Jadi biar supaya masyarakat tahu sebenarnya hipnotis itu terjadi karena apa dan bagaimana penanggulangannya. Sebetulnya kayak gitu. Nggak usah takut. Justru saya di sini mau berbagi tips sebetulnya, bikin konten kayak gini. Ya mudah-mudahan kalau saya nggak bisa berbuat sesuatu ya minimal saya bisa informasikan ke seluruh masyarakat. Jadi temennya kemarin ada yang hilang motornya. Kejadiannya kapan? Gimana itu? Cengkareng. Kemarin ya itu. Rencana. Jadi nyata ya. Tapi kejadiannya tahu kejadiannya. Pagi. Itu siapa yang nyaksiin waktu itu? Dia sendiri sih lagi bilang. Oh, dia sendiri. Mohon maaf sambil ngobrol nggak apa-apa ya, nggak usah takut sih. Oh iya. Teh siapa namanya? Iya, kalau ngobrol nggak kenal lama kan nggak seru. Ini abang siapa namanya? Endra tinggal di mana Bang Endra? Di Pemelarangan. Oh, Pemelarangan dekat sini ya. Saya di Macet. Bukan orang mana-mana. Cuman kelihatannya aja kayak tampangnya serem. Padahal mas lagi diserem-seremin buat bikin konten. Jadi biar supaya tampangnya meyakinkan lah. Padahal mas saya YouTuber baru 6 bulan. Jadi lagi bikin sosial eksperimen, terus juga bikin edukasi.
terus juga pengen menjajaki sejauh mana sih pemahaman masyarakat Indonesia tentang hipnotis. Enggak, bukan. Siapa bang apa? Hendra, bang Hendra. Saya bikin kontak nggak? Boleh kalau bang Hendra? Malu saya. Oh, malu ya? Kenapa sih malu? Oh, malu aja. Ya, ya mas. Aduh, saya sambil ngerokok. Tapi percaya sama hipnotis ya berarti? Ya. Tapi pernah hipnotis? Enggak. Kok bisa percaya ya? Karena udah ada kejadian temen gitu. Ya, kalau hipnotis kayak Ferdian, ya tepat. Nah, itu kan bukan hipnotis kejahatan, itu kan namanya stage hipnotis atau hiburan. Nah itu dia yang mau saya kasih informasi. Jadi kalau yang kejahatan itu namanya dendam, bukan hipnotis. Nah dendam itu ada campur tangan kekuatan lain. Kalau hipnotis itu ilmiah, karena hipnotis awalnya ilmu kedokteran. Nah sejarahnya gini. Hipnotis dulu digunakan buat anestesi, tahu nggak anestesi? Anestesi itu kalau sekarang namanya obat bius kalau orang mau dibedah. Gitu. Jadi di tahun 1700-an ada orang Inggris namanya Plan Anthony Wagner. Dia tuh kebingungan mau melakukan tindakan bedah, tapi pasti harus mengeluarkan darah dan orangnya pasti sakit. Dan saat itu belum ditemukan yang namanya senyawa kimia untuk bikin orang kepal, taal gitu kan. Nah akhirnya dia pelajari tentang elektromagnetis yang ada di tubuh manusia, ternyata bisa dimanfaatkan untuk anestesi, dan akhirnya berhasillah orang dihipnotis, dianestesi dengan hipnotis, dibelah, berdarah, tapi dia nggak ngerasain sakit gitu. Dan akhirnya pengobatannya berhasil, dan penyakitnya saat itu kanker. Kankernya dikeluarkan dan dibedah, tapi tanpa obat bius, hanya dengan hipnotis. Awalnya sebetulnya itu hipnotis. Jadi keren sebetulnya kan awalnya. Jadi yang berkembang sekarang ini sebetulnya udah campuran. Nah kalau yang kejahatan namanya dendam, itu ilmu kuno malah. Nah itu. Tapi penasaran nggak sih sama yang kayak gitu beneran? Oke, kita nggak usah bikin video ya. Mau nyobain nggak? Sedikit aja ya. Kita yang kayak Ferdian. Enggak, yang kayak Ferdian bukan yang dendam. Berdua nggak apa-apa berdua. Boleh. Ini lupa saya bilangin. Orang dihipnotis itu sadar, kalau digendam nggak sadar. Jadi dia sadar semua yang terjadi, keanehan aja. Karena hipnotis itu mengandalkan hipnotis. Dan juga kalau orang yang nggak mau, hipnotis itu nggak terjadi. Bedanya gitu. Kalau kan nggak mau, dia orang yang mau atau enggak, itu pasti terjadi. Bedanya kayak gitu. Cobain ya, sedikit aja. Tadi saya udah edukasi. Yang simple aja, yang simple. Misalnya hipnotis lucu-lucuan. Kayak gitu, seru-seruan. Tapi mau nyobain yang lucu-lucuan nggak? Udah maksudnya enggak ya, nggak pakai sampai lupa ya kan? Cowok cewek sama aja lah, manusia juga kan gitu. Kan tadi ada pertanyaan itu beneran nggak sih? Nah, sebetulnya di dalam pikiran manusia memang selalu ada pertanyaan seperti itu. Dan saat kita belum pernah mengalami, maka pertanyaan itu akan selalu ada dan nggak akan ada jawaban. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, mau nggak mau, ya kita harus tahu. Harus nyobain biar tahu juga sih nanti bagaimana sih reaksinya sebetulnya kalau orang kena hipnotis kayak apa sih gitu. Salah satu aja kalau bisa. Jadi kalau seandainya nanti dicurigai takut saya berbuat jahat, kan ada yang sadar kan gitu. Salah satu aja. Percaya nggak percaya? Wah kalau percaya itu apa ya seperti itu. Tapi nggak penasaran ya. Tapi biasanya penasaran ya. Kita ya nanti kalau mau malu wajahnya digut. Wajahnya bisa digut. Aku mau pakai video, mau nyobain aja.
dua session aja ya, karena nggak pakai video, pakai 2 sesi aja, yang ringan doang. Kata ya, kita bikin. Nggak di videoin bukan? Jangan di videoin kok. Ini tuh. Ferdian yang kayak Ferdian, yang lucu-lucuan. Oke? Ini deh. Duduk sebelah sini, deketan. It's okay. Saya janji kok nggak ada yang namanya mau maksain. Tapi beneran penasaran kan ya? Hypnotism misalnya yang gampang aja mungkin nggak sih manusia itu lupa apa namanya gitu. Iya. Nah kayak gitu aja. Gitu kan? Oke sini. Ya enggak lah, cuma namanya doang gitu. Cuma nama. Penasaran kan? Oke. Nah, untuk tadi saya bilang hipnotis itu orangnya harus mau, kalau nggak mau nggak terjadi. Dan setelah orangnya mau, kita akan mulai, tapi di tes fokusnya dulu. Saya tahu yang namanya lem paling lengket. Lem Korea, lengket banget ya. Kalau kena tangan, saat dia encer, panas apa nih? Panas. Dan kalau udah kering, panasnya kayak apa? Nempelnya kayak apa? Di kulit. Kayak nggak bisa dilepas gitu ya. Sedikit aja kayak nggak bisa dilepas, apalagi banyak gitu. Oke, sekarang kita mulai coba ya, karena datanya kan saya sudah minta. Nanti tangannya boleh begini. Oke. Agak kenceng boleh ya, nah, tahan. Tapi jangan terlalu kenceng, nah segini aja. Sekarang matanya kemana? Matanya kemana? Bayangin kalau saat saya kan nggak punya lem Korea nih, ini namanya dunia hayalan. Kalau seandainya ini saya kasih lem Korea itu banyak lem Koreanya, mau nggak mau kan ke dalam juga masuk ya teh. Nah kalau dia masuk berarti ke dalamnya juga kena ke lem. Nah sekarang ingetin angetnya atau panasnya lem Korea itu, udah keingetan belum? Belum. Nah ingetin aja pas teteh pernah megang, sudah keingetan? Bukan berasa lah, cuma keingetan aja, udah keingetan. Nah kalau sudah keingetan, bayangin sekarang saya tambahin lagi lem Koreanya banyak, tahan ya. Nah dengan sendirinya karena dia nggak begitu lama kering, dia kan cepat kering gitu kan ya. Nah nggak tahu kenapa sekarang begitu saya hitung 1 sampai 3, 1, rasain sekarang hangatnya mulai lebih berasa. Tadi kan keingetan, sekarang mulai lebih berasa. 2, sekarang lebih nempel, tahan teh sekarang. Dan 3, sekarang benar-benar terkunci tangannya, benar-benar terkunci karena lemnya sudah kering. Secara logikanya kalau lemnya kering bisa dibuka nggak tangannya? Nggak bisa dibuka. Dan sekarang nyata dalam pikiran teteh, ini sekarang kering nggak bisa dibuka tangan. Semakin dipaksa dibuka semakin nggak bisa. Bisa dibuka ya? Aneh kan? Tapi sadar kan? Terjawab nggak tadi saya bilang orang hipnotis tetap ingat? Ingat kan? Nah, coba usahakan sekuat mungkin kalau bisa buka. Ternyata semakin keras berusaha semakin nggak bisa buka. Bener ya? Dia nggak percaya. Nggak percaya kan? Iya ada nih. Pegal. Bener mau dibuka. Dia buka keras. Coba tangannya yang satu, maaf, yang ini tangannya satu. Masukin sini buat ini, masukin ke dalam. Nah, udah. Nah sekarang dua-duanya nempel lagi. Nah, bisa dibuka juga. Oke, namanya siapa? Sadar ya, nggak lupa kan? Tapi kenapa nempel? Betul ya? Tadi pertanyaannya apa? Itu beneran nggak? Gitu ya? Sekarang beneran ya? Real nyata ya? Mau dilepas? Beneran serius? Udah capek ya? Halusin tangannya sini. Kalau mau dilepas, matanya ditutup ya? Oke. Oke, tarik nafas. Lepas.
Dengerin suara saya aja ya, dengerin. Dalam hitungan ketiga nanti tangannya bisa dibuka. Dalam hitungan ketiga, apabila saya sudah menghitung dari 1 sampai 3, tangannya bisa dibuka. Tarik nafasnya pelan-pelan. Keluarkan. Dengarkan sugesti saya. Dalam hitungan ketiga, tangannya pelan-pelan bisa dibuka. 1, 2. Tapi nggak tahu kenapa, begitu tangannya bisa dibuka, matanya sekarang yang terkunci. 1, 2, 3, kita tangannya sekarang 1, 2, 3. Ya, sekarang matanya yang terkunci. Bisa. Bisa. Nah, sugesti itu nggak selalu jadi. Kenapa? Karena apa? Kalau kita menolak, ya kalau tadi terjadi. Jadi sebetulnya sesuai yang teori yang saya kasih. Kalau orang yang nggak mau, nggak jadi. Seperti udah terjawab, berarti yang kejadian itu beneran gitu ya. Jadi besok kalau nggak jadi beneran loh yang kayak gitu, saya ngerasain, saya dengerin, saya mau ngasih tips. Apabila ketemu orang seperti saya bicaranya, contohnya kalau saya nanya, orang umumnya nanya ya nggak kenal, kalau dia berniat sehat dia akan bertanya gitu, maaf namanya siapa, ini kenal, harusnya bagaimana? Bukan. Jadi kalau saya jangan biarkan tangan saya lama-lama. Iya, harus. Contoh ya, kan namanya siapa? Seperti itu. Seperti itu. Biarin dari dibilang sombong, biarin. Yang penting kita nggak kena kesehatan. Itu satu. Ingat ya, ingat ya. Jadi, maaf namanya siapa? Nah, kenal kan? Seharusnya dia baik. Ingatin loh itu. Bahayanya padahal cuma kayak gitu doang. Ini ilmu manfaat loh, bener. Jadi nanti sampai sama keluarga, adik, kakak, cara yang pertama itu apa namanya sih? Seperti itu gitu. Jadi kalau kita menepis, menandakan kita kontrol sama diri kita. Itu cara yang pertama. Yang kedua, maaf, kita bambu larangan ya, bambu larangan. Saya mau nanya, bambu larangan arahnya sana ya? Kena. Kenapa? Setelah dia nggak dapat nyaman di situ, dia akan cari jalan lain. Dia minta persetujuan dengan cara lain. Kalau bilangnya iya, maka itu anggapannya setuju. Artinya setuju untuk dihipnotis. Maka yang benar jawabnya, bilang nggak tahu, saya nggak tahu. Karena mungkin saya nggak kenal sama situ. Dan mencurigakan jawabnya, saya bilang caranya seperti ini. Bambu larangan situ bukan? Nah, dua cara ini insya Allah nyelamat kejahatan hipnotis. Terima kasih. Terima kasih. Wah, enggak. Ini standby. Ini standby. Gimana pengalaman barunya? Keren? Keren ya? Dan mudah-mudahan jadi bahan pelajaran. Ente juga Bang Hendra, hati-hati. Kenapa? Karena sekali orang kena hipnotis terus akan gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu kayak gini, udah kena terus. Tapi ingat, setiap ketemu orang seperti saya, cara ngomongnya seperti saya, dua cara itu harus dikerjain. So, ada tunggu temen ya? Oh, pernah kerja. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih udah nemenin ya. Masih minum nggak? Counter aja. Bawa. Gimana kalau ini? Ini apa? Sono. Ojok.
Mana? Yang mana? Ini. Oke. Jadi ente ujukin emang? Oh dia minta kontennya. Oh. Ya, mudah-mudahan ada yang bersedia. Permisi, boleh ganggu sebentar? Perkenalkan, nama saya Babe Ubay, lagi belajar bikin konten. Kira-kira kalau minta waktunya sebentar boleh? Buat bikin konten paling sekitar 10 atau 15 menit lah. Boleh bang ya? Gimana teh? Boleh deh ya? Oke. Saya duduk di sini boleh ya? Teteh siapa mas? Yuli. Teteh Yuli, boleh pakai clip on ya? Boleh. Yuli aja. Atau di sini aja. Bang, kenalin saya Babe Ubay gitu ya. Jadi mohon maaf, ini lagi belajar bikin konten ya, mudah-mudahan nggak ganggu banget ya. Kita waktunya sekitar 15 menit. Konten saya baru berjalan 6 bulan, jadi subscribernya juga belum banyak, mohon dukungannya. Dan isi konten saya itu tentang sosialisasi dan edukasi. Edukasinya tentang teknologi otak. Ada yang pernah tahu nggak? Teknologi otak. Ya memang kayaknya asing, tapi kalau kita berbicara tentang otak, ya mungkin adalah gambarannya seperti itu ya, kehebatan otak seperti apa gitu. Jadi berbicara tentang teknologi otak itu, saya ingin mengedukasi atau mensosialisasikan apa sih yang bisa dikerjain otak manusia gitu. Terus bener nggak sih otak manusia itu ajaib gitu? Ya. Kalau sugesti pernah dengar? Iya. Kalau menurut Teteh, sugestinya apa? Apa? Sugesti apa bang? Rasa takut ya? Begini mungkin saya bukan ngajarin, cuma ngelurusin. Sugesti itu kan bahasa Inggris gitu ya, suggestion gitu ya, artinya saran atau ide gitu, atau nasihat gitu kan. Nah, biasanya para magician, para pesulap atau para ya, psikiater, psikolog itu menggunakan kata-kata sugesti itu untuk memberikan sebuah terapi misalnya secara mental. Ada yang punya fobia nggak? Ya, fobia apa aja? Yang bolong-bolong. Oh, fobia yang bolong-bolong. Gimana? Dulu aja. Jadi setiap yang melihat yang bolong-bolong di tangan atau bolong-bolong di tembok itu dulu aja. Mau disembuhin nggak? Karena memang sugesti itu bisa dibuat terapi seperti itu. Jadi nanti setelah diterapi, efeknya ngelihat yang bolong-bolong itu nggak terlalu parno, nggak terlalu menjijikan, dan nggak jadi ngomong lagi. Jadi kayak biasa aja, kayak ngelihat sesuatu yang biasa aja gitu. Mau disembuhin apa enggak? Ada pikir ke situ sih biasa. Masih nyaman dengan itu ya? Biarin aja. Iya. Oke, ini nggak salah. Saya mau cerita sedikit deh. Kalau hipnotis tahu? Tahu ya? Pernah ngeliat hipnotis? Uya-Kuya, Ferdian, kenal. Nah, kalau Uya-Kuya, ya mohon maaf, bukan saya menjelekkan,
Buya-buya itu memang bisa hipnotis, tapi kontennya itu banyak kan settingan. Nah, tahu ya. Jadi yang namanya bongkar-bongkaran di hipnotis itu sebenarnya nggak bisa. Bongkar rahasia itu nggak bisa. Kalau memang bisa, seharusnya kantor polisi ketemu. Ya, kayak gitu. Ya, kalau Ferdian suka ngeliat, pernah ngeliat. Nah, percaya nggak sama yang kayak gitu? Kalau dia sih ya kayak gitu. Gitu, kayak gitu, percaya nggak percaya gitu ya. Kenapa percaya nggak percaya? Aneh aja gitu ya. Dan tapi sebetulnya itu memang bisa. Dan kalau memang penasaran pembuktian yang seperti itu, mungkin kita bisa bikin yang ringan-ringan, yang model kayak Ferdian aja, nggak usah yang kayak dia. Ya saya tapi. Yang bersedia aja. Kenapa? Maksudnya ada yang bersedia nggak mau bikin konten? Pak Dede cobain Pak. Mau nggak di konten? Pak Dede gimana, mau nyobain nggak? Ya memang gini lah, hipnotis itu nggak akan terjadi kalau orangnya nggak mau. Jadi saya nggak bisa masak. Jadi beneran nggak ada yang mau nih, nggak ada yang penasaran. Ya udah, kalau memang nggak ada yang penasaran dan nggak mau, ya nggak bisa saya paksain itu ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Yang penting saya sudah sampaikan niat saya seperti itu. Makasih semuanya. Masih belum dapat relawan, sabar, karena nggak semudah itu loh bikin konten. Apalagi kalau kita konten baru, dan mudah-mudahan masih ada yang mau. Oke, kita jalan lagi. Mana nih? Ya. Awal. Misi bang, boleh ganggu bentar? Saya mau minta waktu bentar, lagi belajar bikin konten. Jadi saya bikin YouTube baru. Oke guys, tadi kita udah jalan-jalan sekitar Ropang. Alhamdulillah dengan usaha yang giat dari Bang Mardian, dapat juga kita satu konten. Dan kita akan ke konten berikutnya, mudah-mudahan dapat lagi. Dan kali ini mudah-mudahan semuanya tanggapannya positif. Jadi ikutin perjalanan Mbak Be dan skip nontonnya ya. Bisa minta waktunya sebentar, aku lagi belajar bikin konten. Sekitar 10 atau 15 menit lah, boleh nggak? Kalau ganggu sih nggak apa-apa. Kenapa malu sih? Takut spiral gitu. Boleh dong. Lagi belajar bikin konten nih, YouTuber baru. Boleh ya? Ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol aja. Iya, biar aja biar. Iya, berempat orang kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, boleh. Saya agak dekat sini boleh ya? Aduh, saya ya, jaga jarak pakai COVID gitu ya. Ini loh, saya nggak bawa masker, memang masih kena COVID juga.